Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentara Slam Dataken volume 13 part 15. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Momiji muncul. Momiji ingin mengganti peran Benimaru sebagai calon istri. Melihat itu, Shion setuju, sedangkan Benimaru ingin menolak, namun Suna menolak. Bagi Suna, Benimaru tidak bisa mengambil keputusan. Karena itu Momiji khawatir dengan Benimaru. Rimuru bergumam, lelaki keren kuat ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang dicintainya. Lalu bagaimana dengan nasib Alphys? Tak lama kemudian Alphys muncul dan membawa surat dari Milim. Berusaha sebaik mungkin, dan hanya itu isi surat dari Milim. Alphys datang. Alphys juga memimpin 20.000 pasukan Beastmen dan para harpi. Alphys muncul, Momiji muncul, ditambah Suna. Benimaru pucat karena tidak bisa menolak Momiji dan kehendak Suna. Sedangkan Alphys kehendak Milim, namun itu tetap saja. Benimaru menyerahkan Kurone kepada Momiji. Dengan keputusan itu, perang cinta para wanita dimulai. Saling menyindir itu membuat Momiji dan Alphys memercikan api persaingan cinta. Benimaru yang pusing. Benimaru mengirim mereka berdua ke daratan. Tak lama kemudian Sue muncul membawa laporan dari Mos. Menurut laporan, Treni bertarung dengan seseorang di wilayah Bulmun. Merasa khawatir, Rimuru meminta Sue untuk membantu Treni dan pergilah. Suasana jadi sepi setelah Sue menghilang, dan yang tersisa hanyalah Benimaru dan Rimuru. Gambar di layar menunjukkan Krishna yang baru kembali dari dalam labirin. Rimuru melihat kepanikan Krishna yang menjelaskan kepada Kakuryou tentang apa yang terjadi di dalam labirin. Rimuru bertanya kepada Raphael, apakah ada pengkhianat di dalam labirin? Raphael melaporkan, pengkhianat telah terkonfirmasi. Tak lama kemudian muncullah pahlawan Masayuki dengan partinya. Masayuki muncul itu mengungkap keluhan tentang dirinya yang ditunjuk sebagai pemimpin KOP tanpa dia ketahui. Terlebih lagi peneliti vampir dari Ruberios. Mereka semua sangatlah berisik. Rimuru menjelaskan semua masalah terpecahkan. Namun Jinren menolak keputusan Rimuru karena berlebihan. Bernie juga demikian, dia malah mengajak Masayuki untuk mengalahkan Rimuru. Ruang kontrol menjadi tegang saat Bernie mengaktifkan sihir penghalang pemurnian suci. Raphael melapor, niat membunuh Bernie terkonfirmasi. Tanpa disadari, Rimuru mendengar dentuman pedang antara Benimaru dan Bernie. Melihat itu, Jinren tidak percaya. Bernie yang asli sihir, dia bisa menggunakan pedang. Jinren kesal dengan semua itu. Bernie menjelaskan, aku hanya memanfaatkan Masayuki untuk mendekati Raja Iblis Rimuru. Rimuru tidak menyangka dalam keadaan bertarung, Bernie masih bisa berdebat dengan Jinren dengan begitu santainya. Masayuki bertanya, Bernie, apakah benar berkhianat? Bernie menjawab, ya, itu benar. Tak lama kemudian Raphael melapor, para vampir dibantai di lantai 100, tapi jiwa mereka sudah dilindungi, dan individu jiwa sudah bisa diabaikan. Tak lama kemudian Chloe berteriak, Rimuru Sensei. Sebuah suara yang lebih cepat dari telepati net bergema di kepala Rimuru. Waktu diperpanjang oleh Touch Acceleration. Rimuru berpikir, apakah itu efek Raphael Sensei? Bagaimanapun juga itu telah menyelamatkanku. Jadi ada kilatan gelap yang menyambar dada Rimuru. Namun Rimuru berhasil menghindarinya. Suara Chloe menyelamatkan Rimuru. Chloe yang memakai topeng telah muncul. Rimuru bertanya-tanya, kenapa Joe dan Bernie bisa lolos dari pengawasanku? Raphael melapor, mereka bisa lolos karena mereka memiliki ultimate skill. Jiwo muncul dengan mengangkat pedangnya ke arah Chloe. Pada saat itu juga Chloe berubah menjadi dewasa dan memegang pedang tingkat mitos. Bernie dan Jiwo mengalirkan kekuatannya ke Leontine yang menjadi sumber kekuatan mereka. Sebuah cahaya bersinar menyelimuti mereka berdua. Setelahnya mereka berubah dan memakai baju jirah tingkat legendaris yang lebih dekat dengan tingkat mitos. Masayuki menatap mereka berdua dengan sedih. Masayuki tidak menyangka demi misinya, mereka berdua berpura-pura melindungi Masayuki. Rimuru meminta Benimaru untuk hati-hati karena mereka berdua pemegang ultimate skill. Rimuru juga ragu bahwa dirinya tidak yakin bisa menang dari mereka atau tidak.
Mendengar itu Benimaru tersenyum tenang dan hanya tertekan dengan keyakinan tuannya. Bagi Rimuru untuk bisa mengalahkan ultimate skill itu hanya dengan ultimate skill lainnya. Namun bagi Rimuru itu bukan masalah karena ini labirin. Jika Benimaru mati dia akan bangkit lagi. Karena itu Rimuru menyerahkan semuanya kepada Benimaru. Hal itu juga berlaku untuk Chloe. Chloe adalah pahlawan terkuat di dunia. Bahkan tanpa ultimate skill, Chloe mampu mengalahkan Veldora. Namun masalahnya Chloe bisa apa tidak mengendalikan Space Time King yang sotot. Rapalsan, waktunya Anda bersinar. Analisis skill musuh dimulai. Bernie orang pertama yang bergerak dengan tombaknya yang diselimuti sihir Thunder Rain. Benimaru bersiap dengan pedangnya yang diselimuti api hitam. Ketika dentuman pedang dan tombak terdengar, Rimuru sedikit terkejut. Prediksi future attack Rimuru tidak berfungsi. Rafael melapor. Skill Bernie mencegah gangguan apapun. Benimaru bertarung dengan seimbang, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Namun kenapa Bernie malah kesal padahal lebih unggul? Bernie semakin kesal saat dilecehkan Benimaru yang mengatakan, "Peralatanmu kuat tapi kau mengecewakan." Bernie menjaga jarak untuk melancarkan serangan jarak jauh. Namun Benimaru bergerak lebih cepat dan menutup jarak itu. Masayuki yang kesal, dia berkomentar, baginya melawan Benimaru hanyalah bunuh diri. Lagi pula Rimuru lebih kuat darinya. Benimaru terus memburu Bernie dengan tebasan. Mendapat celah, Benimaru menepas dengan api hitamnya. Melihat itu Bernie hanya tersenyum. Serangan Benimaru sama sekali tidak berguna. Kenyataan kejam ini membuat Benimaru frustasi. Serangan kuatnya hanya memberi luka goresan. Terlebih lagi luka Bernie sembuh dalam sekejap. Situasi berubah, Benimaru mengalami kesulitan. Hal yang sama juga terjadi kepada Chloe. Chloe lebih unggul dari Benimaru dalam hal kemampuan. Namun serangan Jiwo menyerang titik kunci dan terobosan. Jiwo mencari keuntungan memasang penghalang lokasi yang mencegah meminta bantuan atau menciptakan racun untuk membutakan mata. Trik seperti itu tidak mempan kepada Chloe yang memakai topeng. Namun Chloe kesulitan menangkap Jiwo yang terus melarikan diri. Chloe bertanya, "Bagaimana kau bisa melarikan diri semudah itu?" Jiwo memberi alasan, "Itu karena pedangmu sangat berbahaya, bahkan itu bisa menembus pertahananku." Bagi Rimuru, Absolute Chaplain Chloe adalah skill unik, tapi entah kenapa sama kuatnya dengan ultimate skill. Chloe berkata, "Jika kau terus melarikan diri, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Namun tujuan Jiwo bukanlah untuk menang, melainkan melindungi Bernie. Saat Rimuru ingin bergabung dalam pertempuran, Jiwo dan Bernie menyerang Labyrinth City yang dihuni penduduk dan pengungsi. Karena itu Rimuru tidak bisa membantu dan hanya menjaga Labyrinth City dengan Belzebat. Pada saat yang sama semua terasa gelap, tubuh tidak bisa bergerak seperti terpaku. Rimuru merasa sensasi yang sama saat Chloe bertarung dengan Kid Crimson. Namun sayang, Rafael melaporkan kegagalan Chloe mengendalikan skillnya. Saat Rimuru menyadari Chloe sudah berubah ke Chloe kecil, Chloe menggerutu, "Anjir, kekuatan ini sangat sulit ditangani untuk saat ini." Jadi dulu Chloe mampu menghadapi Ki di waktu terhenti, itu semua sebagian besar kekuatan Kid Crimson. Sedangkan Chloe hanya menanggapi kekuatan Kid Crimson. Jiwo meremehkan Chloe dengan berkata, "Aku tahu apa yang akan kau lakukan, tapi itu akan sia-sia. Bahkan kau tidak bisa memahami kekuatanmu sendiri." Bernie dan Jiwo menertawakan Chloe. Pada saat itu juga suara dari surga bergema. Rafael melapor, kedua musuh memiliki kesamaan skill yang hampir identik. Mereka meminjam kekuatan orang lain. Jika itu mundur kembali ke awal, mereka sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk digunakan. Dengan itu Rimuru meminta Benimaru dan Chloe untuk mendengarkan, karena rasa skill Jiwo dan Bernie sudah ditemukan. Pertama, Rimuru meminta Benimaru agar terhubung dengan koridor jiwa dan akan meminjamkan kekuatannya. Rimuru meminjamkan Absolute Chaplain kepada Benimaru yang sama kuatnya dengan yang digunakan Chloe. Intinya, Absolute Chaplain adalah kebalikan Absolute Defense. Jika keduanya saling berbenturan, itu akan saling meniadakan. Rimuru meminta Chloe yang sudah kembali ke bentuk dewasanya untuk menggunakan Space Time King lagi. Mendengar itu, Chronoa terkejut. Bagi Chronoa, Chloe hanya bisa menghentikan waktu sebentar, bahkan itu cukup singkat. Rimuru meminta Chronoa untuk tidak khawatir karena Rimuru akan membantu menghitung dan mari coba lagi. Chronoa setuju, serangan balik dimulai. Benimaru mengubah gaya bertarungnya dengan gaya pedang dinamis. Konsepnya menyatukan pertahanan dan serangan dengan penekanan pada pemblokiran. Bernie terkejut dengan gaya pedang Benimaru dan sikap santainya. Namun itu masa lalu, Bernie terlambat menghadapi serangan Benimaru yang mematikan. Dengan itu kepala Bernie terpotong, tubuh terbelah menjadi dua bagian. Chloe tidak kalah hebat, namun Chronoa berteriak kesakitan saat mencoba mengoptimalkan kemampuannya. Chronoa tidak menyerah, alhasil Jiwo berubah menjadi abu saat dunia terhenti. Namun sayang, Rafael memberi laporan yang mengejutkan.
bahwa Joe dan Penny masih hidup karena gelang kebangkitan. Rimuru melupakan gelang kebangkitan. Benimaru tidak merasa bahwa mereka memakai gelang kebangkitan. Mendengar itu seketika Jinren mengangkat celananya dan memperlihatkan gelang kebangkitan di kakinya. Melihat itu Benimaru dan Chloe memasang ekspresi yang sama. Mereka berdua sangat kesal. Rimuru sendiri tidak mengira Raphael Sensei akan kecolongan. Setelah itu Rimuru kembali ke ruang kontrol bersama Benimaru, sedangkan Chloe mengurus Masayuki dan yang lainnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.